Oke, kita foto aja dulu deh. 1, 2, 3. Masya Allah. Oke, terima kasih Kakak. Silakan dimulai, Kak. Oke, sama-sama. Sebentar materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama saya Eka, iya, Mbak Cindy dan Mbak Ade. Oke, malam ini saya menggantikan Mbak Andina untuk mengajar tes bakat skolastik 1 ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga malam ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan dan ilmunya dapat diaplikasikan dengan baik. Berdoa, dimulai. Oke, doa selesai. Kita mulai ya. Saya mau share screen dulu. Oke. TBS, sebentar kita scroll ke bawah dulu. Insya. Mana dia? Nah, ini. Oke, jadi kita hari ini akan membahas soal TBS, tes bakat skolastik. Nah, jadi secara umum kan tes CPNS itu subtesnya ada 3, TWK, TIU, dan TKP. Nah, TIU ini itu terdiri dari 3 submateri, yaitu yang pertama verbal, kemudian numerikal atau numerik yang matematikanya, sama yang terakhir figural. Nah, verbal sama figural inilah yang kita bahas nanti di TBS, seperti itu. Untuk kisi-kisinya, verbal ini isinya adalah kisi-kisi TBS. Verbalnya itu pertama berisi tentang soal analogi, kemudian silogisme, dan penalaran analitik. Analitis ini yang susunan tempat duduk, antrian, seperti itu. Kemudian kalau untuk figural, pakai F. Figural ini tentang gambar. Yang ditanya berkaitan dengan ketidaksamaan. Jadi kita mencari yang beda pada gambar nanti. Ketidaksamaan. Kemudian seri gambar, melanjutkan gambar, sama analogi. Nah, seperti itu. Jadi, di sini bisa kita lihat kalau soal TBS-nya mulai dari sinonim ya. Nah, jadi sinonim, ada antonim juga, itu masuk ke analogi. Jadi analogi itu ada jenis-jenisnya. Analogi itu terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya analogi yang berkaitan dengan antonim dan antonim atau sinonim. Antonim, ini jenis ya. Antonim atau sinonim. Sinonim. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan sebab akibat. Sebab akibat.
Ada juga tentang bahan, misalkan pesawat bahan bakarnya aftur, nanti dibandingkan dengan manusia yang bahan bakarnya makanan, misalnya gitu. Nah, itu analogi bahan. Kemudian analogi fungsi atau kegunaan. Kemudian nanti ada lagi pekerjaan dan lain-lain. Jadi banyak sih jenis-jenis analogi. Nah, jadi di sini kita dimulai dengan membahas sinonim. Jadi bukan berarti sinonimnya nggak masuk ke soal ke kisi-kisi yang tes CPNS tahun ini, tapi nanti dia akan melebur di soal analogi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sinonim. Kita tahu ya, sinonim adalah persamaan kata ya. Jadi katanya beda, tapi mempunyai makna yang mirip atau sama. Persamaan kata. Nah, coba. Nomor 1. Ini dimulai dari kata gawai. Kira-kira jawabannya yang mana? Gadget, Mbak. Iya, benar ya. Gawai itu sama dengan gadget. Jadi yang biasa kita gunakan smartphone, itu bahasa Indonesianya menurut KBBI-nya itu gawai. Kemudian nomor 2, admir. Ini saduran dari serapan dari bahasa asing, bahasa Inggris ya. Kira-kira jawabannya apa? Mengagumi. Iya, benar ya, mengagumi, admir. Kemudian nomor 3, aksa. Sinonim dari apa kira-kira? Apa ya? Aksa ini sinonim dari jauh. Jauh. Nah, sinonim dari jauh. Kemudian terakhir untuk sinonim angkasa. Apa kira-kira angkasa? Kalau bestari, ini maknanya berpengetahuan, berilmu, berakal. Nah, itu bestari sinonimnya. Kalau Bumantara, itu sinonim dari angkasa. Kalau Batara, ini dewa atau dewata. Nah, kalau Cerpelai ini nama lain dari musang. Musang. Ya. Kalau Derana ini adalah teguh dan kompak juga bisa di sini maknanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sinonim ya. Jadi memang secara apa ya? Kalau boleh jujur memang sinonim dan antonim ini agak sedikit sulit karena kita dituntut untuk punya banyak kosakata ya. Dan itu kosakata dalam bahasa Indonesia yang mungkin kita jarang-jarang menggunakannya gitu. Jadi memang kalau bisa, kalau sempat masih ada waktu, rajin-rajinlah membaca artikel gitu. Nanti ada istilah-istilah baru, cari maknanya apa gitu. Atau ada juga di internet itu kosakata untuk antonim dan sinonim. Nah, itu kata-katanya yang sering keluar di soal-soal. Bisa mulai dihafalkan sehari 5 misalkan. Nanti kan kalau udah seminggu 35, lumayan kan gitu. Nah, mungkin ya seperti itulah karena memang kita nggak bisa memprediksi kata yang pasti keluar itu seperti apa karena KBBI banyak ya. Kemudian kita lanjut ke antonim. Antonim berarti lawan kata ya. Nah, kalau nomor 5, ini serapan dari bahasa asing juga. Dari bahasa Inggris. Apa nih jawabannya nomor 5? Above artinya apa? Atas. Above itu, ya artinya atas. Berarti lawannya pasti bawah ya. Maka jawabannya yang D ya, under ya. Kalau down ini lebih ke turun ya.
Kalau up kan naik, down itu turun. Oke, kemudian nomor 6, ambau. Ambau ini maknanya adalah kalah. Berarti Menang. ya, lawannya menang. Kemudian nomor 7, mencapai. Lawannya? Hindar. Oke, benar ya, hindar. Nah, lanjut. Nomor 8, Apa ini? adem. Adem. Adem berarti basah ya. Iya. Maka lawannya kering. Oh, adem teh basah. Ya, adem itu artinya basah. Aku pikir adem teh sejuk. Ya, sejuk. Kan kalau sejuk itu kan berarti agak ada basah-basah gitu ya. Agak lembab-lembab gitu. Nah, jadi lawannya adalah kering. Oke, jadi itu untuk sinonim dan antonim. Oke, coba soal analogi deh. Kerjain dulu 9 sampai 13. Baru kita bahas. Kira-kira apa nih? 9 jawabannya apa? 10 apa? Nanti baru kita bahas bareng-bareng. Kalau udah, bilang ya. Soalnya saya nggak dapat gambarnya nih. Gambarnya yang mana ya? Oh iya ini. Wait, sebentar. Gambarnya hilang. Mana dia? Oke, ini. Oh, exit. Mbak, kita cuma berdua ya? Iya. Kayaknya tadi ada orang banyak deh. Tunggu. Ini kok dia... Kenapa dia tidak mau dibuka Zoom-nya? Nggak mau dimaksimis dia. Oh iya, kok kita tinggal berdua? Mbak Ade Perasaan tadi bertiga. nggak cuma berdua deh. Oh iya, bertiga ya? Iya, bertiga sama Mbak Ayu. Nah, ini makanya tadi saya bilang gambar saya nggak kelihatan. Nah, ini ada gangguan Mbak Adenya. Tadi siang juga gitu. Ya nggak apa-apa. Kita tungguin aja Mbak atau gimana? Lanjut aja dulu, nanti nggak apa-apa balik lagi ke atas. Nggak terlalu banyak sih. Oh, Oke, iya. udah ya analoginya. Udah Mbak. Oke, kita mulai nomor 9. Nah, ini pastiles permen. Jadi, kira-kira jawabannya apa nih analoginya? Persamaan ya? Nah, kita lihat kan analogi tadi kan jenis-jenisnya banyak Oh ya. iya. Nah, dalam hal ini, pastiles ini adalah jenis dari permen Jenis ya. dari permen. Iya. Tunggu. Berarti kita cari jawaban yang paling tepat adalah yang E ya.
Yang sukrosa berarti ya? Sukrosa yang merupakan jenis dari gula. Gula. Nah, gitu. Kemudian nomor 10. Yang kosong 2, tapi pilihan jawabannya Iya, pilihannya 3, aku jadi bingung. Hati-hati. Buat kalimat perumpamaan kalau untuk analogi ini. Jadi, gelang, titik-titik tangan, tungku selang. Nah, oke, Mbak Ade udah masuk. Jadi, gelang, kalau kita masukkan, kita coba yang A. Gelang cincin dipakai di tangan, sebanding dengan tungku selang dipakai di kompor. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nah, gitu. Halo Mbak Ade, putus ya tadi? Oke, kemudian nomor 11. Ini tentang ibu kota ya? Ibu kota, iya. Ibu kota negara. Peru ibu kotanya 5, maka Rusia ibu kotanya? Moskow. Moskow. Oke, benar. Kemudian lanjut nomor 12. Ulos. Ulos adalah pakaian adat. Nah, ini adalah daerah asalnya. Berarti ini pasangannya nih. Ulos pasangannya dengan Sumatera Utara. Pakaian adat dari daerah Sumatera Utara. Maka kita harus lihat posisinya. Di sini pakaian adat dulu, baru daerahnya. Maka di sini harus diisi pakaian adat dulu juga, dan di sini daerahnya. Jadi itu harus seimbang. Maka yang mana yang tepat? Kalau A bisa? A, bukan pakaian. Bukan, oke. B bisa nggak? B bukan. B ini belanga. B iya, cuman Belanga bisa, tapi posisinya. Iya, posisinya. Nah, posisinya kalau belanga Riau itu jawabannya. Kalau Riau belanga berarti ketuker. Kalau C, Kaisan Gede ini dari Palembang ya. Oh, aku nggak tahu. Ini Bengkulu, iya. Ini emang kayak pengetahuan umum ya. Susah gitu jadinya. Paling daerah masing-masing yang tahu ya. Kaisan Gede dari Palembang. Nah, kalau Paksian ini benar ya. Paksian itu dari Bangka Belitung. Jawabannya D. Kalau Pangsi ini dari Banten. Mirip-mirip dari Banten. Mirip-mirip pakaian suku Baduy kalau nggak salah. Oh iya, iya. Iya, jadi dari Banten. Oke, berarti ini jawabannya D. Paksian sebagai baju adat dari Bangka Belitung. Kemudian terakhir, 13 tahun nih, apa ya? Kira-kira jawabannya? Yang kelereng ya, Mbak? Iya, benar ya. Ini ada disentil dan enggrang cluenya. Enggrang adalah permainan tradisional yang mana cara memainkannya dinaiki, sedangkan kalau disentil itu permainan dari kelereng. Nah, gitu. Oke, seperti itu ya nanti bayangan untuk soal analoginya. Udah Mbak Ade-nya hilang lagi. Sinyal kayaknya. Oke, kemudian lanjut penalaran logis. Nah, ini saya contohkan satu dulu, nanti coba dikerjakan dulu, baru kita bahas. Nah, untuk nomor 14, untuk contoh dulu, semua semut hitam menyukai gula. Ingat, semua semut hitam. Sebagian gula berwarna putih. Semua semut merah suka menggigit. Kalau di penalaran logis, intinya kita mencari kesimpulan. Caranya gimana? Caranya adalah kita eliminasi jawabannya. Dengan cara eliminasi option yang ada. A. Ada semut merah yang suka menggigit. Benar nggak yang A? Nah, di sini yang A ini salah. Kenapa? Karena dia bilang ada semut merah yang suka menggigit. Sedangkan di sini dibilang pada pernyataan 3 adalah semua. Berarti kalau dia bilang ada, berarti ada bagian yang tidak ada gitu. Kayak bagian kecil gitu ada itu. Sedangkan dia harusnya semua ya. Maka yang A itu salah. Yang B, semua semut hitam dan semut merah menyukai gula putih. Benar nggak?
Salah, karena yang menyukai gula itu semua semut hitam. Dan dia menyukai gula, walaupun sebagian gula berwarna putih. Jadi semut merah ini nggak ada di pernyataan dia menyukai gula putih. Maka yang B itu salah. Kemudian yang C, semua gula putih disukai oleh semut hitam. Kah? Benar ya? Semua semut hitam menyukai gula, termasuk gula putih, karena sebagian gula berwarna putih. Maka jawabannya yang C. Kalau D kenapa salah? Sebagian gula ada yang bukan berwarna putih. Nah, kalau di sini kan pernyataan 2 memang dia bilang sebagian gula berwarna putih. Berarti ada sebagian lain yang bukan berwarna putih. Tapi dalam hal ini kita itu mau mengambil kesimpulan dari 3 pernyataan. Sedangkan kalau dari jawaban D itu hanya pernyataan 1 yang dia ambil. Maka yang D itu salah. Jadi dia hanya mengambil pernyataan 2, maksud saya satu pernyataan saja. Pernyataan 2. Oke, semua semut suka menggigit, enggak ya? Yang suka menggigit hanya semut merah. Oke, ini seperti itu. Oke, Mbak Cindy masih ada? Iya, Mbak. Oke, coba kerjakan nomor 15 dulu sampai 20 ya. Oke. Iya, saya tunggu ya. Iya. Mbak, kita cuma berdua lagi ya? Iya, kayaknya mbaknya gangguan. Tadi saya baru cek WA, kayaknya gangguan. Oh, iya. Bisa masuk. Apa-apa. Udah, Mbak, kalau sampai 20 doang kan? Iya, yang logis saja. Oke. Oke. Untuk nomor 15, kita bahas ya. 15 ini beberapa mobil berukuran besar. Semua mobil besar sulit sehingga sulit dikendarai ya. Semua mobil besar sulit dikendarai. Hanya profesional yang bisa mengendarai mobil besar. Anto mengendarai mobil kecil. Berarti jawabannya apa?
Anto bukan seorang profesional. Ya, benar ya. Anto bukan seorang profesional karena dia bisa mengendarai mobil kecil. Oke, kemudian nomor 16. Jika Baniah menari hari ini, maka Baniah merasakan bahagia. Jika ia merasakan bahagia, maka ibunya merasa bangga. Ini paling gampang ya, penerapan logis paling gampang. Iya. Jawabannya yang Yang A. iya, yang A ya. Jadi tinggal dicoret aja yang statementnya sama. Jika Baniah menari hari ini, maka ia akan merasakan bahagia. Kemudian diulang lagi, jika ia merasakan bahagia, berarti kan udah 2 kali keluar statementnya, maka itu dicoret. Benar ya, jawabannya A. Kemudian nomor 17, semua burung mempunyai sayap, sebagian burung tidak bisa terbang. Ayo, kira-kira apa nih jawabannya 17? Tidak semua burung yang mempunyai sayap bisa terbang. Oke, kita lihat yang lain kenapa salah. Ada burung yang tidak mempunyai sayap. Salah ya? Karena semua burung. dia semua punya sayap. Semua burung pastilah bisa terbang. Enggak ya? Karena sebagian tidak bisa terbang. B salah. C, burung yang mempunyai sayap bisa terbang tinggi. Enggak ada ya dibahas tentang terbang tinggi. Tidak semua burung yang mempunyai sayap bisa terbang. Benar ya, karena sebagian burung tidak bisa terbang. Kalau E, burung yang tidak bisa terbang pastilah tidak memiliki sayap. Nggak bisa, karena dia semua punya sayap. Oke, mantap. Lanjut, nomor 18. Jika Santi rajin belajar dan berdoa, maka ia akan lulus PNS. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? Negasi. Yang B. Yang B, jika Santi tidak lulus PNS, maka ia tidak rajin belajar dan berdoa. Jadi sebenarnya konsep negasi adalah seperti ini. Negasi itu kan nama lainnya ingkaran ya, Mbak? Iya. Ya, jadi kalau kita lihat dari soal, jika Santi rajin belajar dan berdoa, berarti kan ini P ya. Kemudian maka ada tanda panahnya, ia akan lulus PNS, berarti itu Q. Maka untuk negasinya, kita cari negasi P, jika P maka Q. Negasinya adalah jika P maka Q, itu sama dengan P dan negasi Q. Nah, menurut rumusnya seperti itu. Jadi kalau dari soal, maka hasil negasinya adalah jika Santi rajin belajar dan berdoa dan dia tidak lulus PNS ya seharusnya ya. Iya. Seharusnya kalau menurut formulanya seperti itu. Kemungkinan ini soalnya salah, jadi bukan negasi yang dia mau. Kemungkinan dia mau inverse. Kalau inverse, jadi ada lagi istilah selain negasi dan ingkaran itu ada yang namanya converse inverse. Nah, converse itu misalkan kita punya pernyataan jika P maka Q, jika P maka Q, maka inverse-nya adalah hasilnya dinegasikan, negasi Q, maka negasi P. Nah, kalau itu pas jawabannya yang B tadi ya. Oh, itu mah inverse ya? Iya, jadi dia ke inverse jadinya. Inverse itu adalah kebalikan dari converse yang dinegasikan gitu. Jadi jika P maka Q, inverse-nya adalah negasi hasilnya, berarti lawan dari hasilnya, maka negasi dari P-nya gitu. Jadi hasil dulu, ini kan tidak lulus PNS, hasilnya ya, Q dulu, yang dinegasikan ada kata-kata tidak, maka ia tidak rajin belajar. Oh iya. Oke, jadi itu ya, hati-hati konsepnya tertukar. Kemudian nomor 19. 19D. 19D. Oke. Kita lihat sebagian pegawai di perusahaan A di PHK, sebagian pegawai yang di PHK mendapat pesangon. Semua yang mendapat pesangon membuka usaha. Nah, di sini kita eliminasi jawabannya. Apakah D benar? Pegawai yang tidak di PHK
tidak mendapat pesangon dan membuka usaha. Berarti dia ada hubungannya nggak sama pernyataan 3 tadi? Tidak di PHK. Sedangkan yang kita Oh bahas iya, nggak ada hubungannya ya. PHK. Nggak ada hubungannya ya. Iya, Maka iya, yang D iya. ini salah. Hati-hati. Kita lihat yang A. Semua pegawai perusahaan A di PHK dan tidak mendapat pesangon. Benar nggak? Salah. Salah ya. Karena yang di PHK dapat pesangon. Sebagian. Semua pegawai yang membuka usaha merupakan pegawai yang di PHK. Benar nggak? Oh iya, bisa ya. Iya, bisa ya. Jadi jawabannya bisa, yang bisa. B. Jadi Yang B. pegawai yang membuka usaha itu merupakan pegawai yang di PHK. Itu. Kalau yang C, semua yang membuka usaha mendapat pesangon. Salahnya kenapa? Karena dia tidak menekankan pegawai di sini. Dia bilang semua. Oh iya, iya. Kalau semua pegawai bisa benar ya, Mbak ya. Benar. Kalau semua pegawai mungkin bisa benar. Tapi di sini dia bilang semua secara umum. Maka itu salah. Gitu. Jadi nggak ditekankan dia, nggak disenggolnya tentang pegawai di situ. Kalau yang E, sebagian karyawan di perusahaan di PHK dan sebagian lagi tidak. Dia tidak menyinggung masalah pesangon gitu. Paham ya, Kak? Oh iya, iya. Jadi harus semuanya mencakup aja ya kalau Iya, misalnya benar. Kalau kesimpulan itu semuanya saling berrelasi, saling berhubungan gitu. Iya, iya. Oke. Oke, terakhir nomor 20. Semua WNI mendaftar kartu prakerja. Semua WNI yang mendaftar masih berstatus sebagai pekerja. Anita adalah seorang pekerja. Berarti kesimpulannya? Anita mendaftar kartu prakerja. Anita yang mana pilihannya? Enggak ada. Nah, justru aku jawabnya semua salah, soalnya aneh. Nah, yang paling dekat itu yang A ya, berarti? Iya, Anita adalah WNI yang mendaftar sebagai anggota. Ya, Anita adalah WNI yang mendaftar sebagai anggota prakerja. Itu yang paling dekat ya, dengan kesimpulan yang Mbak buat. Oke, benar ya. Wah, benar semua dong berarti nih. Nggak salah satu ya, 19 tadi ya. Salah tadi. Oke, nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, sekarang kita melanjut ke penalaran analitik. Di sini soalnya memang sedikit lebih sulit dan panjang ya sebenarnya cara mengerjakannya. Jadi kalau saran saya di penalaran analitik kerjakan di bagian akhir banget deh gitu, tinggal aja dulu. Karena sebenarnya masih banyak soal lain yang lebih mudah. Nah, ini kita lihat clue-cluenya. Di suatu perusahaan akan diberikan sebuah reward berdasarkan yang paling lama bekerja. Berarti kan kita disuruh mengurutkan ya. Dari yang paling baru sampai yang paling lama. Nah, sebelum kita membaca paragraf ini, pastikan yang ditanya apa. Nah, kita langsung ke bagian kalimat terakhir. Siapakah yang paling lama bekerja? Berarti kita cari yang paling senior ya. Sekarang kita lihat syaratnya apa. Siska bekerja lebih dulu daripada Berry. Berarti siapa yang lebih lama? Siska. Siska dulu, baru Berry yang baru. Kemudian masih koma, namun tidak lebih lama dari Rani. Jadi di mana posisi Rani? Di setelah Siska. Ya, di depan Siska ya. Jadi dia lebih senior daripada Siska. Nah, ingat, berarti di sini paling ujung sudah Rani. Tania masuk bekerja sebelum Jani. Kita nggak tahu ya posisinya di mana. Iya, Jani nggak tahu. Kemudian kita simpan dulu. Berry merupakan laki-laki satu-satunya dan masuk di perusahaan sebelum Jani. Berarti di mana posisi Berry dan? Sebelum di sebelah kirinya si Jani. Iya, berarti si Jani dulu kan yang masuk. Iya, Jani dulu sebelum Berry. Nah, Jani masuk dulu, udah itu Berry. Tania masuk bekerja sebelum Jani. Berarti Tania di depan ya. Di tengah. Berarti kalau kita buat di sini Berry, di sini Jani, di sini Tania, baru Siska dan Rani ya. Iya. Nah, kan sampai akhir selesai ya.
Iya, Siapakah yang paling lama bekerja? Jelas ya, Ra? Rani. Nah, sebenarnya tadi kalau misalkan kita udah langsung sadar ketika dia bilang namun tidak lebih lama dari Rani, Rani kan udah posisi yang paling ujung nih sekarang ya. Nggak ada lagi statement lain yang menjelaskan tentang Rani. Oh, jadi bisa langsung jawab aja ya, Iya, harusnya. langsung. Berarti di sana yang paling lama itu Rani. Dia sengaja bikin statement Tania masuk bekerja sebelum Jenny. Berry merupakan laki-laki satu-satunya. Kayak memecah konsentrasi kita kayak gitu. Padahal Rani di sana udah paling lama dan itu clue kita adalah mencari yang paling lama kayak gitu. Itu kita mencari bantuan di situ kalau untuk analitis. Kemudian nomor 22. Desi baru saja memperbaiki taman di rumahnya. Ia ingin menghiasi taman tersebut dengan berbagai jenis bunga warna-warni yang baru saja ia beli. Bunga-bunganya disusun secara melingkar. Berarti kita buat lingkarannya. Mengikuti bentuk kolam ikannya. Bunga melati yang berwarna putih diletakkan di antara bunga asoka oranye dan kamboja pink. Berarti anggaplah di sini melati diletakkan antara bunga asoka, anggaplah di sini asoka dan di sini kamboja. Nah, mawar yang memiliki warna merah yang indah diletakkan sebelah kiri kamboja yang berwarna pink. Nah, sekarang kamboja di sini. Kalau sebelah kirinya berarti posisi melati ya. Berarti nggak bisa dong kambojanya di sebelah sini, maka kambojanya pindah ke sebelah sini. Ini Asoka. Nah, gitu. Maka setelah kamboja di sini ada mawar. Karena dia bilang tadi melati itu antara kamboja dan asoka. Iya. Tangannya, jadi nggak boleh diselipin mawar itu. Kemudian selanjutnya bunga lili kuning bersebelahan dengan asoka oranye, berarti di sini bunga lili. Kemudian Desi sangat menyukai anggrek ungu dan ia meletakkannya tepat di depan melati putih. Nah, ini melati putih, berarti depannya si lili kuning. Lili kuning. Anggrek. Iya. Oke, yang ditanya adalah di mana letak bunga anggrek? Di mana? Di antara lili sama mawar. Iya, jawabannya yang B ya. B. Iya. Ya, di antara bunga lili dan mawar merah. Oke, Nah, ini nomor 23. Di suatu acara musik, setiap orang akan diminta untuk antri terlebih dahulu agar bisa dilakukan pengecekan barang-barang. Nah, ini tentang antrian. Kita langsung lihat clue-nya, kita langsung lihat apa yang ditanya. Di manakah posisi duduk yang tepat untuk Berry? Berarti orangnya Berry ya, yang mau kita cari. Iya, Berry. Kemudian mereka, setiap pengecekan diminta 8 orang untuk buat barisan ke belakang memanjang. Berarti kita buat barisannya. Ini paling depan. Lalu syaratnya adalah Bayu langsung memilih barisan nomor 2. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Diisi oleh Bayu. Berry ingin berada di antara Jani dan Tori. Nah, ini orang yang kita cari tadi, Berry. Kita lihat langsung pilihan jawabannya ada nggak? Ada ya, yang E. Posisi Berry di depan Tori, namun di belakang Jani. Ini bener kan dia di antara ya. Jadi dia cuman kata-katanya aja yang diparaphrase. Oh, iya. Nah, jadi kadang-kadang dia buat kita lebih mudah gitu. Asal kita tahu clue-cluenya tuh yang di mana gitu. Jadi nggak usah sampai habis kita bacanya buat urutannya. Karena yang ditanya hanya posisi Berry. Gitu. Iya. Paham ya? Iya, Mbak. Kemudian lanjut nomor 24. Sekolah SMA 1 Nusa mewajibkan siswa-siswi untuk ikut kegiatan ekskul. Nah, kita lihat yang ditanya apa. Jika dalam 1 minggu, hari pertama Desi itu mulai hari Rabu, yang ditanya siapa sajakah yang akan ikut ekskul pada hari Jumat. Berarti kita buatlah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini syaratnya. Yang pertama,
Nah, yang ini tadi dibilang dia ya, hari pertama Desi itu mulai hari Rabu. Berarti kita isi. Hari Rabu udah pasti Desi. Terus Kamis itu Desi. Jumat itu Desi. Nah, Rabu. Kan dia bilang mulai di hari Rabu. Oh ya, nanti di clue nomor 4 sih itu. Oke, kita hapus dulu deh. Itu melompat itu tahapnya. Aku jadi bingung. Iya. Saya lupa itu melompat. Oke, kita pelan-pelan dulu. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita lihat clue pertama. Tania hanya bisa mengikuti ekskul pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti kita isi ya. Tania Senin, Rabu Tania, sama Jumat Tania. Nah, kemudian pada hari Senin dan Kamis, Jarwo harus ikut les MTK. Berarti dia nggak boleh ya ngisi ekskulnya hari Senin dan Kamis. Hari apa Jarwo? Berarti Selasa, Jarwo, terus Rabu, Jarwo, lalu Jumat. Iya. Jarwo. Kemudian clue ketiga, Desi ingin ikut ekskul pada hari yang berurutan, kata dia kan? Iya. Oh iya, makanya tadi kenapa kami sama Jumat Desi ya? Iya, makanya di clue ketiga dia mulai di hari Rabu. Hari Rabu berarti masuklah si Desi hari Rabu. Kamis masuk Desi. Jumat masuk Desi. Nah, yang kita butuh tadi siapa? Hari Jumat ya? Iya, hari Jumat. Kita udah dapet nih. Ada nggak pilihannya? Tania, Jarwo, dan Desi. Yang ada D. D. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya, Kak? Bisa. Oke, lanjut nomor 25. Nah, ini lebih mudah lagi. Suatu daerah berencana akan membuat wilayah perkantoran. Dia mau mendirikan 8 kantor yang saling berhadapan. Berarti kita buat 4-4 ya, kalau berhadapan. Iya. 1, 2, 3, 4. Yang ini 4 juga. 1, 2, 3, 4. Oke. Lihat yang ditanya. Yang ditanya, jika kantor BKKBN berhadapan dengan BKKBN, yang ditanya letak BPJS. Oke, kita lihat syaratnya. Kantor pajak ingin berada di antara BKKBN dan Bulog. Berarti di sini pajaknya di tengah ya. Iya. Ini BKKBN, ini pajak, ini Bulog. Nah, dari yang soal kita baca sebelumnya tadi, dia bilang BKN berhadapan dengan BKKBN. Berarti di depan BKKBN ada BKN. Kemudian clue nomor 1 selesai, clue nomor 2, BPS membutuhkan kantor yang luas sehingga akan ditempatkan paling ujung. Pilihan kita kan ujung yang ini sama yang ini tinggalkan. Iya. Terus dia bilang bersebelahan dengan kantor Pemda. Berarti kemungkinan yang bisa diisi yang mana? Atas apa bawah? Yang bawah. Yang bawah ya. Karena yang atas sudah berisi Bulog. Maka di sini BPS. Sampingnya Pemda. Berhadapan dengan Disnaker. Siapa yang berhadapan? BPS. BPS. Berarti BPJS di mana? Di sebelah BKN. Iya, di depan kantor? Di depan kantor pajak. Oh, yang E ya? Jawabannya yang E. Iya. Terlalu panjang ya untuk soal nomor 25. Kita lanjut nomor 26. Terdapat sekelompok peserta yang mengikuti tes CPNS tahap 1. Ada ini orang-orangnya. Nah, yang ini berada pada peringkat ke-7. Nah, berarti 1, 2, 3. Ada berapa orang itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 orang. 4, 5, 6, 7. Fanny berarti paling bawah ya? Iya.
Yang ditanya peringkat Fahri. Fahri. Kita lihat syaratnya. Nilai Joy lebih tinggi daripada Bella. Nggak tahu nih kita posisinya di mana ya. Di Iya. rankingannya. Tapi yang jelas Joy itu di atas Bella. Bella. Namun lebih rendah daripada Rika. Siapa lebih rendah daripada Rika? Joy, berarti Rika di atasnya. Rikanya di atas. Oke. Roy lebih tinggi daripada Fanny. Nah, kita nggak tahu nih Roy di mana posisinya. Kita buat aja di sampingnya. Roy itu pasti di atas Fanny. Iya. Dan Fahri itu tidak lebih tinggi skornya dari Bella dan Dona. Berarti otomatis si Fahri pasti di bawah Bella kan? Karena dia bilang Fahri tidak lebih tinggi skornya dari Bella dan Dona. Telepon. Maaf Mbak, ada telepon tadi. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini dia bilang Roy lebih tinggi daripada Fanny. Berarti Roy di atas Fanny ya. Dan Fahri tidak lebih tinggi skornya dari Bella dan Dona. Berarti kan ini posisi Bella tadi nih. Di bawahnya ada Fahri. Iya. Kemudian yang belum ada di posisi atas ini sih Dona ya. Iya, Nah, Dona. kita nggak tahu di sini pokoknya di atas Fahri ini ada Dona yang kita belum tahu posisinya di mana. Nah, kalau kita lihat dari sini kelihatan kalau Fahri itu urutan kelima ya. 1, 2, Iya. 3, 4, 5. Fahri udah pasti 5. Cuman kita nggak tahu Dona itu posisi berapa. Kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Ci, bentar, Ci. Maka ini Fahri. Wah. Kemudian di bawah. Oke, udah. Roy lebih tinggi daripada Fanny. Nah, berarti Roy di atas Fanny, di bawah Fahri. Iya. Oke, ini udah kita masukkan, Fahri udah kita masukkan, Fanny udah ada di daftar. Tinggal ini nih, Joy sama Bella. Oh, Bella udah pasti di sini, di atas Fahri. Dan di atas si Bella itu udah pasti ada Joy. Yang belum pasti ini Dona di mana posisinya. Iya. Yang penting Dona itu harus di atas Fahri ya. Iya. Cuman tahu di mana. Jadi kalau yang nomor 26 yang ditanya tadi Fahri berarti jelas posisinya di ranking 5. Untuk nomor 27, benar yang ditanyakan dia tentang Dona. Di peringkat berapakah Dona berada pada pemeringkatan tersebut? Nah, ini kita eliminasi aja. A, di antara peringkat Joy dan Roy. Benar nggak? Antara Joy dan Roy. Oh iya, benar. Kalau di antara itu dia persis. Di Oh apik. iya, benar. Nah, berarti nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Kemudian B, persis di atas peringkat temannya, yaitu Rika. Bisa nggak si Rikanya berarti nomor 2, si Bellanya si Donanya nomor 1? Bisa. Bisa ya, karena nggak ada Bisa. syarat yang mengikat dia, yang penting masih di atas Fahri ya. Iya. Bisa. Kita anggap dulu. Kemudian yang C, berada di peringkat tertinggi nomor 2. Bisa. Kalau misalkan tadi Donanya, kalau misalkan tadi Rikanya nomor 1, Donanya bisa nomor 2. ya, Donanya bisa nomor 2. Atau satu lagi kalau Rikanya nomor 1, si Joy nomor 2. Bisa juga ya. Oh iya, bisa. Nah, jadi Dona tadi kemungkinan dia deketan sama Bella, karena dia bilang di sini Bella dan Dona ya. Oh iya, benar-benar. Jadi pilihannya kalau nggak Rika nomor 2 akibat si Dona naik ke nomor 1, atau Joy yang nomor 2, Rika yang nomor 1. Karena statement Bella dan Dona itu. Nah, jadi nomor C itu nggak bisa. Berada persis di bawah peringkat Bella. Enggak ya, di bawah Bella ada Fahri ya. Nah, mendapat peringkat yang sama dengan Fanny, jelas enggak. Fanny paling bawah. Maka yang paling deket itu paling memungkinkan jawabannya yang B. Yang B. Jadi dia berada di atas peringkat temannya yaitu Rika. Iya. Bisa ya Kak? Bisa Kak. Oke, kita lanjut ke gambar. Boleh diisi dulu sampai nomor 35 gambarnya, baru kita bahas. Dikit kok.
Mam, apa ini? Oke. Mbak udah, cuman bingung nomor 34. 34, nggak apa-apa. Kalau nggak disuruh kerja duluan, emang nggak bingung Mbak jadinya. Oke, nomor 28. Apa jawabannya? Yang E ya? Nah, salah. Ah, salah. Hati-hati ya, memang banyak yang salah nomor 28 ini. Saya juga heran. Jadi gini, di sini dihitung jumlah sudutnya. Yang A ini sudutnya berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang B? Lah, 1, 2, 3, 8. 8. Yang C? 10. Oke, 10. Yang D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12. Oh, berarti yang A ya? Iya, ganjil genap ya. Oh, iya, iya. Aku mah cuma ngelihat yang itu kayak heksagon-heksagon gitu, yang satu kotak udah aja. Iya, banyak memang yang keliru di sini ngelihatnya. Jadi dia dilihatnya tentang ganjil genap. Oh, lihat ganjil genap. Oke. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Yang A. Kemudian nomor 29. Apa jawabannya? Yang D bukan? Ya, benar ya. 9 itu yang D. Jadi patokannya di silang ya. Iya. Nah, ini dia berjalan ke bawah, ini jalan ke sini. Ini pindah, ini nggak pindah ya.
Iya. Posisinya tetap. Oke, benar. Kemudian 30. 30 yang E. 30 yang E. Berarti ini A, ini B, C, D, E. Iya. Oke, salah ya? Hah, salah. Ya, gini, coba ya. Ini kan kita lihat arsirannya. Nanti Cici bentar tuh, Cici nggak mau. Pertama kita lihat jumlah arsirannya. Nanti. 4, 3, 2, 1. Bener ya? Maka yang terakhir pasti yang kosong. Yang ini udah pasti salah karena dia ada satu arsiran. Kemudian kita lihat bolanya. 1 di atas, turun ke bawah, atas, turun, atas. Maka jawabannya pasti di bawah. Pilihannya tinggal kalau nggak B itu E. Terus ingat di sini ada lingkaran kecil nih. Oh, iya. Aku lupa. Ya, menjebak memang nih. Nah, di sini ada lingkaran kecil. Dari sini jalan ke sudut sebelah sini. Harusnya B. Terus turun ke sini, ke sudut sebelah sini, pindah ke sini. Maka harusnya ke B. Iya. Oh, aku lupa sih ada kecil-kecil ini. Iya. Ini harusnya lingkarannya nih yang sebelah sini nih. Nah, jadi jawabannya dia ini yang di sebelah sini. Pokoknya di modulnya lebih benar kok daripada yang di sini. Oke, paham ya? Iya, Mbak. 31 apa? Nah, 31 aku bingung apa sih? Kok ini jawabannya sama semua sih? Nah, hati-hati. Ada yang berbeda di sana. Nah, seandainya digambar. Oh, yang garis-garis itu ya? Ya, ada garisnya. Ini kan dia ada garis halus di tengah ini ya. Kalau garis halus ini menandakan dia butuh bayangannya. Proses pencerminan. Berarti yang mana kira-kira jawabannya? Yang D. Ya, benar ya. Yang D. Iya. D sama E itu sama, tapi yang berbeda belakangnya. Iya, belakangnya ada itu aneh-aneh. Ini ada garis putih halus. Nah, iya. Ada. Aku pikir itu salah print atau apa, emang gitu. Ya, memang gitu. Makanya pas lihat, kenapa gini? Kemudian 32. Nah, ini banyak yang terjebak nih, 32 nih. Apa jawabannya? Yang B bukan? Yang B, bener kan? Terjebak. Oh, terjebak ya? Oke, hati-hati. Di sini, ini kan gambar yang ini. Gambar yang bayangannya ini ya. Iya. Bayangannya ini yang melewati proses pencerminan dari atas ke bawah. Ke bawah. Tapi diletaknya ke samping. Iya kan? Berarti ini prosesnya ke bawah juga. Oh, iya. Prosesnya ke bawah letaknya di sini. Maka harusnya jawabannya sama dong. Iya. Oke. Oke, hati-hati ya. Iya. Kemudian 34. 34 yang mana nih? 33, Mbak. Yang itu ya, yang bulat-bulat itu kan? 33 ya, yang bulatan. Yang B gitu aku nggak tahu, itu pusing jadi kayaknya B, tapi kalau salah ya udah. Iya. Nah, ini kan kita lihat yang paling utama tuh tengahnya ya, dari silang. Iya. Silang tambah. Berarti jawabannya pasti silang ya. Nah, pilihan kita kan yang silang nih, A udah pasti enggak ya. Iya, A bukan. Kemudian kita lihat ini, tanda panahnya bergerak searah jarum jam. Yang ini pindah ke sini, pindah ke sampingnya, kemudian balik lagi ke tengah ini, terus dia pindah ke bawah, maka dia harusnya ke bagian bawah sini ya. Oh iya. Nanti benar ya, jawabannya yang B. Ya. Terus titik kecilnya itu ke ini, ke tengah juri. Iya, harusnya mah ke atas titiknya. Iya, harusnya dia ke atas juring lagi. Aku lihat titiknya doang, pusing tanda itu. Iya, nggak apa-apa. Kemudian 34 apa? Nah, itu nggak tahu gimana ya. Ini paling mudah. Di sini mayoritas mereka apa emotikonnya? Oh, karena semuanya seneng, yang satu sedih gitu. Iya,
Ini senyum, ini senyum, ini senyum, ini senyum. Ini yang beda sendiri. Ke bawah. Maka jawabannya yang D. Nah, gitu. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, cari yang bedanya. Mayoritas yang Oh lain. iya. Kemudian 35. Nah, ini pasti benar nih. Ini mah ya. Ya, benar ya. Ya. Jadi kita lihat sudutnya berjalan. Jadi anggaplah dia satu persegi. Yang jadi segitiga yang dipotong dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Ini, maka balik lagi ke posisi yang E. Oh iya udah ya Mbak. Udah. Ada lagi soalnya? Adanya yang skolastik 2. Udah habis. Memang asik kalau soal gambar. Cuman ya itu kalau terjebak. Oke. Ada yang mau Mbak. ditanyakan? Nggak ada sih Mbak. Cuman emang pusing kayak gini-gini teh, tapi lumayan sih. Ya, yang gambar ya. Kalau kalau sudah sering ngerjainnya, insya Allah mudah-mudahan lebih terbiasa gitu. Iya. Jadi cari-cari soal gambar. Kadang memang dia menipu kan, jadi memang harus hati-hati banget bacanya. Jadi segala titik apapun itu diperhatikan kalau di soal gambar. Iya. Tapi masih mending yang kayak gini-gini sih sebenarnya aku daripada yang apa? Yang wawasan kebangsaan lah yang itu. Kalau ini kan maksudnya kan udah pasti kan, kayak matematika udah pasti jawabannya ini kan ini. Terus kalau yang kayak TKP, TWK gitu kan pusing, aku nggak ngerti. Sama Mbak, saya juga. Saya 2019 ikut tes. Kenanya di TKP coba. Di saat orang TKP-nya tinggi-tinggi. Iya, makanya soalnya TKP kan gitu kan, milihnya tuh nggak boleh sesuai dengan kita kan, harus mikir teh sesuai orang lain gitu. Bener. Sedangkan soal TKP itu kita kadang bertentangan sama jiwa idealis kita. Iya. Iya, kadang kalau udah ngerjain soal tuh, kok ini jawabannya nggak bisa dong kayak gini gitu. Soalnya jawabannya kayak nggak pasti gitu, kayak semuanya benar, kalau nggak kayak ya gitu kan, milih-milihnya bingung. Jadi menjebak banget, iya benar itu. Memang kalau TIU sih agak lumayan lah ya dibanding 2 itu. Kalau TWK memang hafalan banget. Saya baru selesai ngapal undang-undang tadi malam nih. Wah, pencapaian itu ngapal undang-undang. Pencapaian masa orang anak MIPA gitu ngapal undang-undang itu pencapaian dong saya. Iya, makanya aku juga bingung kalau yang kayak gitu-gitu pasti nanya suami, soalnya kan suami mah IPS kan. Jadi paling seneng ngerjain gitu-gitu, aku mah aduh. Saya sama-sama MIPA. Saya basicnya kimia, dia fisika. Ya udah, ini gimana? Itu mah nggak bisa nanya. Jadi berjuang masing-masing jadinya, ini gimana? Ngurusin undang-undang gitu kan. Oke Mbak, materi yang lain udah banyak selesai ya? Udah sih, tinggal apa ya kemarin teh? Radikalisme gitu. Oh, radikalisme. Itu jadwal ujian udah keluar? Katanya tanggal 25, cuman ada gosip-gosip diundur ya, tapi kan 25 juga kan sampai Oktober ya. Maksudnya range kan, dia kan nggak range pasti gitu kan. Waktu pastinya memang nggak ada. Itu kan jadwal awal banget ya, yang sebelum perpanjangan masa pendaftaran ya? Iya, masa sanggahnya kan diundur-undur terus, kayaknya nggak mungkin mepet-mepet banget kali, atau bisa aja, nggak tahu sih. Biasa gimana sih Mbak? Memang seringnya kayak gitu sih Mbak. Jadi memang waktunya itu lebih bersifat tentatif. Jadi dia pasti bergerak sesuai kondisi. Apalagi kayak PPKM kita yang nggak selesai ini kan. Iya sih. Kemungkinan memang awal September bakal efektifnya. Itu pun masih kecil banget karena kan ibaratnya memang mulai memantau dari awal lagi kan. Iya. Ini juga udah prediksi kemarin waktu awal-awal PPKM Juli kan. Ya udah merasa kayaknya ini sebulan Agustus ini nggak bakal tes SKD gitu. Oh ya udahlah, soalnya aku juga masih kemarin nanya ke Mbak Ayu tuh 10 pertemuan lagi, sekarang udah 9 sama Mbak. Jadi sisa 9, masih banyak. Iya masih banyak ya. Iya banyak pisan. Iya. Saya tadi sore malang ini sama dokter Andrianto kan. Oh iya, bareng di Sumedang dah Dokter Rizky.
Iya, dokter Rizky dia kan di Sumedang kan, katanya kenal sama sama Mbak Cindy juga, sama dokter Cindy. Jadi saya cerita Iya. sama Ayu kan, ini beneran masa dikasih jadwal lagi operasi orang gitu. Ini kasihan yang dipelajarin matematika coba gitu. Ternyata dokternya nggak tahu kalau bisa cancel. Oh gitu. Tadi lagi operasi. Iya, katanya mendadak ada pasien tiba-tiba mau operasi, katanya gitu pas saya ajar. Jadi belajarnya sambil operasi coba kan kasihan, nggak takut nggak paham kan? Masih mending aku ya sambil belum mulai operasi nungguin. Iya. Aku sama Mbak juga kayaknya setiap kali pasti di luar terus, baru sekarang di rumah. Lagi jeda kan biasanya ada jeda 1 jam 2 jam gitu pasti istirahat. Iya. Mbak Cindy nih yang biasa kayak gitu nanti habis ini operasi lagi gitu. Lah ini dokter Rizky memang lagi standby di situ. Saya sama Ayu tadi kan, Mbak Ayu kalau misalnya mau diganti nggak apa-apa kok. Kasian soalnya dokter Rizky-nya memang paling cuma 10 menit pertama doang ngeliatin. Udah gitu kan fokus kerja gitu. Ada Iya aja. sih. Emang ngejar pertemuan juga memang kan, takut nggak selesai ya. Iya, soalnya baru mulai kan. Karena kan Hmm. dokter Rizky kita masa sanggah, jadi baru mulai banget, baru paling 2 pertemuan kali ya. Iya, baru berapa. Itulah tadi dikabarin ternyata memang dokternya nggak tahu kalau bisa cancel gitu. Dikirain terikat sama jadwal. Ya udahlah nanti di reschedule lagi kan. Gak enak juga kalau misalkan kita ngajar nggak masuk sama orangnya gitu kan gak enak ya Mbak. Rasanya nggak ada kepuasan Iya gitu. sih, benar-benar. Karena mengajar itu bukan cuman ngomong kepuasan orang ngerti itu juga ya. Kalau matematika 100% mungkin nggak bisa ya. Tapi kayak 80-70 tuh masih jadi harapan lah. Ada yang masuk kayak gitu kan. Daripada nggak sama sekali tuh aduh bisa jadinya. Cici ada. Iya Didi. Oke, nggak ada lagi yang mau dibahas. Nggak ada lagi sih, Mbak. Udah. Oke, kalau gitu. Lanjutkan malam minggunya ya. Ya, Mbak. Mbak juga. Baiklah, Makasih, sekian Mbak. pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya Mbak Cindy. Iya, Mbak. Ya, sehat-sehat selalu. Salam sama keluarga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, adik. Dadah. Dadah dulu dong. Dadah.